sistem akan menampilkan halaman login. Pada halaman ini, masukkan email yang telah terdaftar, kemudian ketikkan kata sandi sesuai dengan akun Anda. Selanjutnya, isi verifikasi keamanan berupa perhitungan sederhana dengan jawaban yang benar. Pastikan seluruh data telah diisi dengan tepat. Setelah itu, klik tombol Masuk e-Kinerja untuk melanjutkan. Apabila proses login berhasil, sistem akan secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan role masing-masing. Admin akan masuk ke dashboard admin, atasan ke dashboard atasan, staf ke dashboard staf, dan pimpinan ke dashboard pimpinan. Dengan demikian, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Pada bagian atas halaman, sistem menampilkan informasi identitas pengguna, jabatan sebagai atasan, unit kerja, serta jumlah indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kendali bagi atasan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan verifikasi kinerja. Di bagian utama dashboard, atasan dapat melihat ringkasan informasi, antara lain, jumlah tugas PIC yang menjadi tanggung jawab atasan, jumlah dokumen yang menunggu verifikasi, total dokumen yang telah disetujui, jumlah dokumen yang ditolak atau dikembalikan untuk revisi. Informasi ini membantu atasan mengetahui status kinerja dan proses verifikasi secara cepat dan terstruktur. Selain itu, tersedia menu aksi cepat atasan yang memudahkan atasan untuk langsung mengisi pengukuran kinerja, mengakses daftar tugas PIC, melakukan verifikasi berkas, meninjau bukti dukung, mengelola pengaturan profil dan data diri. Melalui dashboard ini, atasan dapat menjalankan perannya dalam memastikan akurasi, kualitas, dan validitas kinerja pegawai secara efektif. Setelah memilih menu log aktivitas, atasan akan diarahkan ke halaman log aktivitas atasan. Halaman ini berfungsi sebagai audit trail management yang mencatat seluruh aktivitas atasan selama menggunakan sistem Kinetrack. Pada bagian atas halaman, sistem menampilkan informasi level akses yang menegaskan bahwa data log ini hanya merekam aktivitas dengan peran atasan. Setiap entry log menampilkan informasi penting, meliputi jenis aktivitas atau aksi yang dilakukan, seperti login ke sistem atau melihat daftar tugas, alamat IP pengguna, deskripsi aktivitas, tanggal dan waktu kejadian secara detail. Aktivitas yang tercatat mencakup berbagai tindakan manajerial, seperti masuk ke dalam sistem, mengakses daftar tugas pengukuran kinerja, melihat rekomendasi dan evaluasi dari pimpinan. Perlu diperhatikan bahwa atasan hanya dapat melihat log aktivitas miliknya sendiri. Hal ini berbeda dengan admin, yang memiliki kewenangan untuk memantau seluruh aktivitas pengguna dalam sistem. Melalui fitur log aktivitas ini, sistem memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam setiap aktivitas manajemen yang dilakukan oleh atasan. Menu isi pengukuran kinerja digunakan oleh atasan untuk melakukan penginputan capaian indikator kinerja pada indikator yang menjadi tanggung jawabnya sebagai PIC. Pada sistem Kinetrack, peran PIC tidak hanya dapat dipegang oleh staf, tetapi juga oleh atasan, sehingga tampilan dan alur pengisian pada halaman ini sama dengan yang digunakan oleh staf. Status pembukaan indikator pada halaman ini dikelola secara otomatis oleh sistem dan dapat dikendalikan secara manual oleh admin sesuai dengan kebijakan periode pengukuran. Pada bagian atas halaman, atasan dapat melihat informasi evaluasi dan rekomendasi dari pimpinan. Fitur ini menampilkan arahan strategis pimpinan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode dan tahun berjalan. Untuk melihat detail rekomendasi, atasan dapat memilih tombol yang tersedia. Kemudian, sistem akan menampilkan papan evaluasi pimpinan. Halaman ini berisi daftar arahan pimpinan per triwulan yang mencakup informasi periode, identitas pimpinan, tanggal penerbitan, serta catatan evaluasi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja. Arahan pimpinan ini berfungsi sebagai paduan dalam melakukan perbaikan capaian, penyesuaian strategi, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja.
Setelah memahami rekomendasi yang diberikan, atasan dapat melanjutkan ke bagian filter sasaran. Fitur ini digunakan untuk memfilter indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis tertentu, sehingga proses pengisian data dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah. Setiap indikator ditampilkan beserta status triwulan, progres capaian, serta akses pengisian data yang disesuaikan dengan kondisi indikator tersebut. Pengisian data hanya dapat dilakukan pada triwulan yang berstatus aktif. Apabila progres capaian belum memenuhi target triwulan, atasan hanya dapat melihat data yang telah tersedia. Namun, apabila capaian telah memenuhi atau melampaui target yang ditentukan, sistem akan menyediakan akses laporan sebagai bentuk validasi hasil pengukuran. Ketika atasan memilih tombol isi data, sistem akan menampilkan halaman pengukuran sesuai dengan triwulan yang sedang aktif. Pada halaman ini, atasan mengisi nilai realisasi capaian, uraian kegiatan, hambatan atau kendala yang dihadapi, serta strategi tindak lanjut yang direncanakan. Sebagai PIC, atasan juga diwajibkan untuk mengunggah bukti dukung sebagai dasar penilaian dan proses verifikasi capaian kinerja. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap, atasan dapat menyimpan hasil pengukuran dengan menekan tombol Simpan Pengukuran. Data yang disimpan akan secara otomatis direlasikan dengan target triwulan dan digunakan sebagai dasar perhitungan progres indikator kinerja. Melalui menu Isi Pengukuran Kinerja, atasan berperan sebagai PIC dalam melakukan penginputan dan pelaporan capaian indikator kinerja sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Atasan memastikan bahwa data realisasi, uraian kegiatan, serta bukti dukung diinput secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan target triwulan yang berlaku. Hasil pengukuran kinerja yang diinput oleh atasan selanjutnya menjadi dasar bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi, pengawasan, serta pemberian rekomendasi strategis terhadap capaian kinerja pada tingkat unit dan institusi. Menu dokumen pada role atasan digunakan sebagai sarana pemantauan, peninjauan, serta pengambilan keputusan terhadap dokumen yang diajukan oleh staf. Berbeda dengan staf yang berperan sebagai pengunggah dokumen, atasan tidak melakukan unggah dokumen maupun menentukan jenis dokumen, pribadi, unit, atau publik. Penentuan kategori dan visibilitas dokumen sepenuhnya dilakukan oleh staf pada saat proses unggah. Peran atasan dibatasi pada proses verifikasi, yaitu menyetujui atau menolak dokumen sesuai kewenangan dan alur organisasi yang berlaku. Menu dokumen pada role atasan terdiri atas beberapa submenu, yaitu dokumen kinerja, permintaan dokumen, dokumen unit, dokumen publik, arsip. Dokumen kinerja. Submenu dokumen kinerja merupakan halaman utama bagi atasan untuk meninjau dokumen yang diajukan oleh staf dan menunggu proses verifikasi. Halaman ini menampilkan daftar dokumen masuk yang membutuhkan tindakan atasan, dilengkapi dengan informasi pengunggah, unit kerja, kategori dokumen, serta status pengajuan. Dokumen yang ditampilkan berasal dari staf prodi maupun staf jurusan, dengan alur verifikasi yang menyesuaikan struktur organisasi. Review dokumen. Pada proses review dokumen, atasan diberikan dua opsi tindakan, yaitu menyetujui atau menolak dokumen. Apabila dokumen disetujui, maka untuk alur staf prodi, dokumen diteruskan ke atasan berikutnya, ketua jurusan, apabila verifikasi dilakukan oleh ketua program studi. Untuk alur staf jurusan, dokumen langsung diteruskan ke ketua jurusan tanpa melalui ketua program studi. Apabila dokumen ditolak, maka dokumen dikembalikan kepada staf pengunggah sebagai penanggung jawab. Staf wajib melakukan revisi sesuai catatan penolakan dan dapat mengajukan ulang dokumen tersebut. Seluruh aktivitas review dicatat secara otomatis oleh sistem sebagai bagian dari audit trail pengguna. Permintaan dokumen. Submenu permintaan dokumen digunakan oleh atasan untuk mengajukan permohonan akses terhadap dokumen yang bersifat pribadi atau unit yang tidak dapat diakses secara langsung. Fitur ini memungkinkan atasan memperoleh dokumen yang dibutuhkan tanpa melanggar kebijakan privasi dan kontrol akses sistem. Tampilan dan mekanisme halaman permintaan dokumen pada role atasan sama dengan role staff, yaitu menampilkan daftar dokumen terbatas, restricted.
Atasan dapat mengajukan permohonan akses dengan mengisi alasan pengajuan serta melampirkan dokumen pendukung apabila diperlukan. Perbedaan utama pada role atasan adalah tidak tersedianya submenu permintaan masuk, karena atasan hanya berperan sebagai pemohon akses, bukan sebagai pemberi persetujuan. Dengan demikian, atasan hanya berperan sebagai pemohon akses, bukan sebagai pemberi persetujuan. Status saya. Tab status saya digunakan oleh atasan untuk memantau seluruh riwayat pengajuan akses dokumen yang pernah dilakukan. Halaman ini menampilkan daftar pengajuan dalam bentuk kartu informasi yang memuat judul dokumen, pemilik dokumen, tanggal pengajuan, status permohonan. Status permohonan terdiri atas pending, permohonan masih dalam proses peninjauan, disetujui, atasan dapat melakukan pratinjau dan pengunduhan dokumen, ditolak, permohonan tidak disetujui, dan dokumen tidak dapat diakses. Menu ini membantu atasan memantau perkembangan permohonan akses dokumen secara jelas dan terstruktur. Dokumen unit. Submenu dokumen unit digunakan oleh atasan untuk melihat dokumen unit kerja yang telah disetujui dan dinyatakan sah sebagai arsip bersama di tingkat unit. Dokumen yang ditampilkan merupakan dokumen yang telah melalui seluruh tahapan verifikasi. Pada halaman ini, atasan dapat melihat daftar dokumen unit, melakukan pencarian dan filter berdasarkan judul, pengunggah, dan unit kerja, membuka atau mengunduh dokumen sebagai referensi internal. Dokumen pada menu ini bersifat read-only, sehingga atasan tidak dapat melakukan perubahan terhadap isi dokumen. Tampilan dokumen unit memiliki antarmuka yang sama dengan dokumen publik. Perbedaannya terletak pada cakupan akses, di mana dokumen unit hanya dapat diakses oleh pengguna dalam unit terkait. Dokumen publik. Submenu dokumen publik menampilkan dokumen yang telah disetujui dan ditetapkan sebagai dokumen dengan akses terbuka. Dokumen pada menu ini dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem tanpa batasan unit kerja. Dokumen publik umumnya merupakan dokumen yang telah melalui proses validasi penuh, memiliki nilai informasi institusional, layak untuk dipublikasikan secara luas. Atasan pada menu ini hanya memiliki hak untuk melihat dan mengunduh dokumen tanpa kewenangan mengubah status maupun isi dokumen. Arsip. Submenu arsip digunakan untuk menampilkan dokumen kinerja yang telah selesai melalui seluruh tahapan verifikasi dan dinyatakan valid serta terkunci oleh sistem. Dokumen yang masuk ke dalam menu arsip merupakan dokumen yang telah disetujui sesuai alur organisasi, telah ditetapkan status akhirnya oleh sistem, dan tidak dapat lagi diubah atau direvisi oleh staf maupun atasan. Pada halaman arsip, atasan dapat melihat informasi, judul dan ID dokumen, unit asal dokumen, tanggal penyelesaian dan tahun dokumen, status dokumen, verified, akses untuk membuka atau melihat arsip. Sistem juga menyediakan fitur pendukung berupa pencarian dokumen, filter berdasarkan rentang tanggal, ekspor data ke format Excel dan PDF. Dokumen pada menu arsip bersifat read-only untuk menjaga integritas dan keabsahan dokumen kinerja yang telah terverifikasi. Menu grafik kinerja atasan. Pada tahap ini, atasan dapat mengakses menu grafik kinerja untuk melihat capaian kinerja pribadinya secara visual. Halaman grafik kinerja pada role atasan memiliki tampilan yang sama dengan staf dan admin, namun dengan pembatasan akses. Atasan hanya dapat melihat data dan grafik milik dirinya sendiri dan tidak memiliki akses untuk memantau kinerja staf, unit kerja lain, maupun pengguna lain. Berbeda dengan admin yang dapat melihat data secara keseluruhan, grafik pada role atasan bersifat personal dan digunakan sebagai sarana refleksi capaian kinerja individu. Tampilan grafik utama. Setelah masuk ke halaman statistik kinerja, sistem menampilkan grafik perbandingan antara target perjanjian kinerja dan realisasi capaian berdasarkan tahun akademik yang sedang aktif. Pada bagian atas halaman, ditampilkan informasi tahun aktif yang sedang digunakan. Seluruh data dan grafik yang ditampilkan akan menyesuaikan secara otomatis dengan tahun tersebut. Grafik batang merepresentasikan target perjanjian kinerja, sedangkan grafik garis menunjukkan realisasi capaian atasan terhadap indikator yang menjadi tanggung jawabnya sebagai PIC. Ketika kursor diarahkan ke salah satu indikator pada grafik,
sistem akan menampilkan informasi singkat berupa kode indikator, nama indikator, target perjanjian kinerja, persentase progres capaian. Melalui tampilan ini, atasan dapat memantau secara cepat tingkat pencapaian kinerja pribadinya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Detail analisis capaian triwulan. Untuk melihat analisis yang lebih mendalam, atasan dapat memilih salah satu indikator pada grafik. Sistem kemudian akan menampilkan halaman analisis capaian triwulan yang menyajikan grafik tren capaian dari triwulan 1 hingga triwulan 4. Grafik ini menunjukkan perkembangan realisasi kinerja atasan sepanjang tahun berjalan. Pada sisi kanan halaman, ditampilkan detail data per triwulan yang meliputi target triwulan, total realisasi, persentase capaian. Seluruh data yang ditampilkan pada halaman analisis ini bersifat individual, sehingga atasan hanya dapat melihat kontribusi dan capaian kinerjanya sendiri tanpa akses terhadap data staf atau unit lain.